Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengerjakan tugas UTS. Di sini saya atas nama Budi Satriawan, kelas B1 PJJ-PAI, nomor absen 18, dengan menyampaikan judul membangun rancangan pembelajaran aktif melalui desain model dan metode yang tepat. Slide yang selanjutnya, pendahuluan. Jadi, pendidikan abad ke-21 menekankan pembelajaran aktif dan partisipatif. Memang sampai saat ini kita rasakan juga bagaimana kita dituntut untuk selalu membuat suasana belajar itu agar aktif dan siswanya juga kita dorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya, pendahuluan selanjutnya itu fokus bergeser dari guru ke siswa. Jadi di mana seorang guru yang teacher centerednya, istilahnya seperti itu, bukan guru yang diperhatikan, bukan guru inti dari semua ilmu yang siswa itu dapatkan. Jadi kalau memang seperti itu, maka siswanya akan monoton pembelajaran di dalam kelas itu, sehingga digeser dari fokus ke guru menjadi fokus ke siswa. Dalam artian siswa diajak sebuah kesibukan dalam pembelajaran itu, baik itu dia melakukan musyawarah dengan teman satu bangkunya, dengan membuat kelompok di dalam kelasnya masing-masing, mungkin maksimal 5 siswa dalam satu kelompok, atau dia melakukan eksplorasi di luar kelas, dalam artian untuk mencari sebuah jawaban atau rasa penasaran. Di sana guru memberikan stimulus sehingga rangsangan yang diberikan oleh guru, akhirnya responnya dia itu untuk mencari jawaban dari rangsangan guru itu, mencari jawabannya di luar kelas. Selanjutnya, diperlukan desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Jadi desain itu dibentuk, tujuannya adalah memang untuk bagaimana pembelajaran itu agar efektif dan efisien dan tepat sasaran atau tepat sasaran. Dibaca siswanya itu karakternya bagaimana, sehingga itu menjadikan dasar desain pembelajaran yang dibuat atau disusun oleh seorang guru. Terus slide selanjutnya, pengertian pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif itu adalah mendorong siswa terlibat secara fisik, psikomotoriknya ya, terus mental, afektifnya ya, terus dan emosional. Emosional ini psikomotorik dan emotional questionnya ya. Fisiknya itu kehadiran. Jadi si seorang guru itu mendorong siswa itu agar semangat secara fisik. Mentalnya sudah ada tapi dia sakit, nah itu tentunya tidak maksimal. Setelah fisiknya, kesehatannya, dia sudah sarapan,
sudah sarapan, kemudian kondisi badannya bagus, fit. Kemudian si guru itu mendorong aktif secara mentalnya siap untuk belajar. Ketika diberikan pembelajaran yang menguras otak, tentunya secara mental kita sudah arahkan seperti itu seorang guru. Dan tentunya yang terakhir adalah yang terpenting juga emosionalnya. Jadi mereka kita kontrol agar tidak dalam kondisi yang kondisi yang tidak membuatnya cepat marah. Soalnya kan kadang-kadang di jam-jam istirahat, setelah istirahat itu jam-jam siang itu terkadang anak siswa ini daripada lapar akhirnya memberontak secara mulut, kapan selesai, itu kan yang membuat kita sebagai guru harus mendorong aktif secara fisiknya, mental dan emosional. Kemudian pengertian dari pembelajaran aktif ini, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengevaluasi dan mengonstruksi pengetahuannya. Jadi yang namanya pembelajaran aktif itu siswa tidak cukup menerima informasi saja, tetapi juga dia harus mengevaluasi dan mengkonstruksikan pengetahuan itu, baik itu mandiri secara siswanya masing-masing atau dengan sedikit stimulus dari seorang guru. Maka di sana telah disepakati bahwa di dalam jalur pendidikan ini tentunya ada evaluasi harian, mingguan, semester dan lain sebagainya, dan mengonstruksi pengetahuannya. Jadi dengan keaktifan siswa dia mampu mengonstruksi pengetahuan, mana yang sekiranya yang dia tidak tahu, mana yang sudah dipahami. Nah, yang belum mereka tahu itu tentunya kita sebagai guru mendorong dia agar terus mencari tahu, terus merasa penasaran atas apa yang belum dia selesaikan pada waktu itu, pembelajaran yang belum dia pahami secara maksimal. Terus pengertian selanjutnya, pembelajaran aktif itu melalui berpikir kritis, ya, melalui berpikir kritis. Jadi setelah dilempar sebuah materi atau sebuah studi kasus, jadi seorang siswa itu harus berpikir kritis. Jadi setelah kita sampaikan ini, dia harus bertanya dalam dirinya, kemudian dia sampaikan pada guru bahwa kenapa begini, kenapa begitu, ada apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sebuah pertanyaan yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kolaborasi dan refleksi. Mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan itu dengan kelompok belajarnya. Misalkan dalam kelas itu, misalkan satu bangkunya berkolaborasi, baik itu dengan siswa atau siswa dengan guru. Dan refleksi itu dia semua sudah disampaikan oleh guru, semua sudah dijelaskan, kemudian seorang siswa itu diberikan refleksi agar dia sebagaimana kita ukur pengetahuan itu sejauh mana batas pemahaman dari siswa tersebut atas suatu tema atau subtema pembelajaran. Kemudian kita selanjutnya slide yang keempat, komponen dalam desain pembelajaran aktif. Komponen yang terkandung dalam desain pembelajaran aktif itu adalah, pertama, tujuan pembelajaran itu harus ditanamkan dari seorang guru sebelum mengajar. Tujuannya itu apa? Ini sudah tertanam dalam RPP. Terus pendekatan pembelajaran, pendekatan itu seperti apa? Modelnya bagaimana? Metodenya juga perlu sekali, karena metode ini
tidak jauh lepas dari sebuah media, ya, metode cara untuk mencapai sebuah tujuan, tentunya dengan menggunakan metode dan teknik dan taktik. Teknik taktik, ya, ini hampir bersama. Teknik dan taktik. Tekniknya bagaimana? Kondisional, misalkan teknik sudah dirancang, tetapi kenyataan di lapangan seperti ini, maka tekniknya bagaimana? Itu yang harus didesain dalam pembelajaran aktif itu agar maksimal. Slide selanjutnya, langkah-langkah membangun rancangan. 1. Analisis karakteristik siswa. Dianalisis semua karakteristikmu, karena siswa ini kan melalui latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak serta-merta karena umur yang sama misalkan atau kelas yang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka perlu seorang guru itu menganalisis, sekiranya ini yang sulit paham, yang ini yang cepat nangkap, itu kan beda-beda penangkapannya. Jadi itulah bagaimana seorang guru sebelum merancang sebuah pembelajaran aktif, perlunya ada analisis karakteristik siswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya, penentuan tujuan pembelajaran. Ditentukan tujuan pembelajaran itu seperti apa. Misalkan tujuan pembelajaran ini ingin memahami, ingin apa, mendorong siswa agar paham terhadap alur misalkan alur proses sirkulasi, proses pertumbuhan kupu-kupu, ya, pertumbuhan kupu-kupu, sirkulasi, bagaimana seekor kupu-kupu itu bisa menjadi seekor kupu-kupu yang memiliki sayap, yang bisa terbang dan sebagainya. Itu ditentukan tujuannya itu apa, sehingga agar aktif pembelajaran di dalam kelas itu. Kemudian yang 3, pemilihan pendekatan dan model pendekatan. Jadi pembelajaran itu perlu suatu pendekatan dan modelnya. Misalkan pendekatan misalkan role playing, bermain peran dan sebagainya. Pemilihan metode dan teknik. Ya, sudah ini kita bahas pemilihan metode dan teknik. Metodenya apa kita pilih. Setelah kita memilih pendekatan, baru kita memilih metode dan teknik. Kemudian langkah selanjutnya itu pengembangan media dan sumber belajar. Jadi kita siapkan media, misalkan channel YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin kita di dalam kelas itu mengajar dengan harus membutuhkan LCD proyektor misalnya untuk menampilkan sebuah gambar pada siswa. Itu disiapkan, ya, langkah-langkah agar merancang pembelajaran aktif ini. Sumber belajar. Nah, juga sumber belajar perlu, karena guru itu harus memiliki sumber belajar yang ilmiah. Jadi tidak serta-merta dia mengajar dengan tidak membawa LKS, tapi harus dia menyiapkan media yang terkait tentang materi yang akan diajarkan. Langkah selanjutnya yaitu yang langkah ke-6, penyusunan RPP. Jadi yang kurikulum 13 sekarang ini itu LKS-nya kalau di MI kalau di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah ada langsung RPP-nya di dalam LKS itu, ya. Di lembar awal-awal itu RPP silabus, capaian aktivitas pembelajaran itu sudah dibuat di LKS. Jadi sebenarnya guru itu sudah tidak terlalu sibuk untuk urusan administrasi, ya, seperti itu. Tapi ya memang ada saja si administrasi yang dilakukan. Tetapi LKS yang sekarang itu mempermudah seorang guru, tidak dia tambah kesibukan lagi, karena
RPP dan silabusnya sudah tercantum di sana. Tinggal mengajar aja sebenarnya guru sekarang. Langkah yang ketujuh yaitu evaluasi dan refleksi. Ya, evaluasi diperlukan karena mengukur anak itu kadang tidak cukup dengan perasaan, tetapi kita ukur secara kuantitatifnya ya. Evaluasi ini bisa kita memantau dengan sikapnya dan sebagainya, dengan keaktifannya secara pantauan, tetapi tidak cukup hanya di situ. Kita beri nilai ya dalam bentuk angka ya, baik itu nilainya itu A, B atau 10, 30, 40. Nah, itulah dari hasil sebuah evaluasi. Jika nilainya turun, maka guru melakukan evaluasi dan refleksi. Ya, melakukan evaluasi sejauh mana hasil dari pengajaran pada sesi ini. Kemudian setelah itu nanti guru seandainya dia sudah tahu sejauh mana kesuksesan dia dalam mengajar itu, sejauh mana capaian mengajar yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, lalu jika dia kurang maksimal, dimaksimalkan lagi. Nah, selanjutnya contoh penerapan, misalkan di sini mata pelajaran IPA ya. Mata pelajaran IPA kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Terus modelnya discovery learning, pembelajaran untuk menemukan sesuatu. Terus metodenya eksperimen dan diskusi. Jadi dia melakukan sebuah uji coba ya dalam mengidentifikasi sifat cahaya yang dia diskusikan itu ya. Dan didiskusi, eksperimen dan diskusi. Setelah dia melakukan eksperimen, kemudian dia melakukan diskusi beserta temannya, dan dari metode ini dia mendapatkan sebuah laporan hasil dari pembelajarannya. Terus aktivitasnya itu percobaan, pembiasaan cahaya dan diskusi kelompok. Percobaan pembiasaan cahaya ya, discovery-nya adalah percobaan pembiasaan cahaya, dan kemudian ini aktivitas yang dilakukan yaitu diskusi kelompok. Contohnya seperti ini agar membentuk pembelajaran aktif. Nah, ini kita sampai kesimpulannya adalah, saya bacakan. Guru perlu kreatif dan reflektif dalam merancang pembelajaran. Jadi, guru itu dituntut kreatif, memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik itu elektronik maupun non elektronik. Kalau sekarang zaman canggih ya, tinggal mencari di via Google ya untuk menambah wawasan, ide kreatif, menyilangkan A yang B digabung jadi satu sehingga menghasilkan produk. Kreativitas, bagaimana cara guru menambah keaktifan siswa dengan penuh kreatif dalam merancang pembelajaran. Terus pemilihan model, pendekatan dan metode yang tepat membuat pembelajaran efektif dan menyenangkan ya. Kondisi pada saat mengajar itu perlu dipertimbangkan. Jadi baik dari segi karakter, baik dari segi waktu. Misalkan masih pagi-pagi itu kan masih seger-segernya melakukan eksperimen itu kan, discovery learning masih semangatnya. Tapi kalau sudah siang-siang itu, apalagi sudah siang-siangnya itu disuruh menghafal, nah jadi kurang efektif seperti itu. Jadi bagaimana seorang guru itu membuat pembelajaran efektif dan menyenangkan dengan pemilihan model, pendekatan dan metode yang tepat pada saat pembelajaran
pembelajaran itu ya. Terus dampak positif terhadap kompetensi dan karakter siswa. Jadi pembelajaran aktif itu berdampak positif. Kemana positifnya? Mengarah ke kompetensi diri siswa dan karakternya masing-masing. Jadi kompetensinya bertambah, pemahamannya bertambah, kritisnya bertambah kalau kita dorong untuk selalu aktif siswa itu. Dan tentunya selain itu karakternya itu bisa didapat bukan hanya dari dia mengerjakan tugas sendiri di rumah maupun di kelas, tetapi saling tukar ide, saling tukar membaca karakter masing-masing. Itu kan ditempuh salah satunya dengan cara diskusi mereka di dalam kelas dengan kelompoknya. Jadi pertumbuhan karakter serta kompetensi siswa itu tidak lain, salah satunya didukung karena guru mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi perkenalkan diri, nama saya Budi Satriawan, mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.